Kembali lagi bersama Mas Jul guys. Oke guys, di konten kali ini Mas Jul akan membahas untuk build set tanah ya untuk early game ya guys ya. Jadi teman-teman kan kemarin banyak yang tanya ke Mas Jul, bagaimana sih Mas untuk bikin akun saat awalan, lalu fokus apa statusnya. Oke, di konten ini Mas Jul akan membahasnya guys ya. Jadi sebetulnya untuk membuat akun awal itu kita harus memadukan dengan fairy-nya ya. Jadi fairy-nya FF-nya. Jadi fairy-nya sendiri itu ada tanah, api, air, angin, dan holy lah. Di sini Mas Jul hanya akan membahas untuk yang elemen ya guys ya. Dan karena ini istilahnya untuk pembahasan ini sangatlah panjang ya guys ya. Jadi nggak bisa dibikin hanya dalam satu video ya guys. Jadi terpaksa Mas Jul akan membuatnya jadi 4 part ya. Jadi part pertama ini akan khusus membahas untuk set tanah, kedua nanti api, ketiga air, dan keempatnya adalah angin ya guys ya. Jadi tanah, api, air, dan angin lah. Kok holy enggak Mas? Kalau holy itu istilahnya itu kan apa ya, elemen UR ya, ultimate rare lah ya. Jadi untuk awal-awal itu menurut Mas Jul kalau kalau kita langsung bahas holy itu terlalu jauh lah menurutnya Mas Jul. Jadi lebih baik kita gunakan elemen aja ya. Juga Mas Jul juga menurutnya Mas Jul lebih worth untuk kita buildnya itu dengan elemen aja sih menurutnya Mas Jul ya. Oke, sebelum masuk pembahasan, Mas Jul ingin sering bahas gimana nih guys, sudah puasa pertengahan, berapa kali bolongnya nih guys, teman-teman sekalian, apakah full? Ini ya, semoga buat teman-teman bisa puasanya lancar dan full dan dijaga kesehatannya ya, amin. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita masuk dalam pembahasannya ya. Jadi rekomendasi untuk status utama di early game ya, ini untuk full set tanah. Oke, untuk FF tanah itu ya guys ya. Jadi saat kita membuat akun baru ya, akun baru atau di early game ya, awalan game itu, saat kita ingin membuat tanah itu kan ada biasanya itu kita di spam itu kan. Kalau untuk tanah itu pertama adalah skepis ya guys ya. Terus skepis yang pertama. Yang kedua biasanya adalah marigold gitu ya teman-teman ya. Oke, di sini Mas Jul akan membuatkan rumusnya. Kalau kita mau membuat set tanah itu kita gunakannya fairy apa saja sih, lalu rekomendasi untuk yang digunakan asis untuk kedepannya apa. Jadi pembahasan ini sebetulnya untuk sebagai landasan ya, sebagai landasan atau sebagai dasar, sebagai dasar atau sebagai bagan ya guys ya. Jadi kita build di awal itu untuk sampai late game ya guys. Jadi Mas Jul sarankan kalau sudah build dari awal itu nggak usah dirubah-rubah untuk late gamenya ya, maksudnya Mas Jul gitu. Misalnya kan kita sudah setnya api ya, kita terus yang lainnya menggunakan angin, yang lainnya menggunakan tanah, yang lainnya menggunakan holy. Lalu kalian apinya belum jadi, akhirnya ditinggalkan, akhirnya rubah ya, rubah, kalian kalah dengan yang sudah dari awal memang buildnya itu, niatnya buildnya itulah. Jadi makanya kemarin kan ada yang tanya, Mas Jul kok ini begini ya, aku kok ngikutin dia malah jadinya rungkat. Nah itu karena kita itu harusnya kita itu jangan ikut orang guys ya gitu ya. Jadi makanya ini Mas Jul rekomendasikan ya. Jadi nanti ada tanah, ada api, ada air, ada angin. Cuma untuk part 1 Mas Jul akan fokusnya pada tanah ya teman-teman ya. Kenapa kok tanah? Tanah ini yang paling sering di spam ya teman-teman. Jadi guys ya, jadi tanah ini yang paling sering untuk saat kita bikin akun baru, akun awal itu paling sering muncul sebetulnya. Jadi di sini kita rekomendasinya membuat apa saja nanti Mas Jul jelaskan. Dan mohon maaf ya sebelumnya, ini memang videonya durasinya agak panjang, jadi mohon jangan nonton, jangan di skip. Jadi tonton dari awal hingga akhir ya. Jadi biar channelnya Mas Jul juga berkembang ya teman-teman ya. Jadi Mas Jul juga membuat konten, membantu teman-teman membantu Mas Jul dengan cara nonton aja, nggak apa-apa, nggak usah di skip. Jadi tonton dari awal sampai akhir gitu ya guys. Jadi agar channelnya Mas Jul itu berkembang secara alami, trafficnya naik gitu ya. Jadi tidak dikira itu spam ya. Kalau misalnya teman-teman skip itu masuknya di channelnya Mas Jul itu spam gitu ya. Jadi spam akhirnya channelnya Mas Jul down gitu ya teman-teman ya. Jadi
sama-sama saling timbal balik lah teman-teman ya. Jadi ya Mas Jul membuat konten, semoga teman-teman bisa terbantu. Teman-teman membantu Mas Jul cukup dengan like, komen, subscribe, tonton videonya sampai selesai gitu tanpa di skip, oke? Oke, yang pertama ya guys ya, kalau di tanah itu biasanya kita akan di spam ini guys. Nah, scabies ya. Oke, scabies itu biasanya paling sering muncul kalau saat kita bikin early game ya. Itu paling sering betul itu. Jadi ada scabies, ada rose, ada camel, ada kendok. 4 itu paling sering ya. Nah, kalau mau buat tanah, itu ya, buat tanah, Mas Jul sarankan ini ya, fokusnya itu yang pertama itu ini scabies pasti ya. Yang kedua marigold. Oke. Kalau nggak punya marigold gimana Mas Jul? Kalau nggak dapat marigold itu kita bisa exchange atau tukar di sini ya teman-teman ya. Biasanya ini pasti ada ya guys ya. Jadi misalnya kan kalian top up yang itu apa? Yang serigala akan dapat pensi ya. Pensi bisa ditukar ini kok. Gitu ya. Oke, lanjut lagi ya. Lalu untuk melengkapi formasinya ya teman-teman ya. Mas Jul sarankan itu kalian langsung ambil 4 ya teman-teman. Jadi ini untuk rekomendasi level 0 sampai level 110. Jadi jangka ini itu adalah dari level 0 sampai level 110 ya. Jadi buat teman-teman, apakah ini langsung dari hari pertama Mas Jul? Enggak, tapi kalian buildnya itu dari level 0 sampai level 110 gitu ya. Jadi tidak dari hari pertama, enggak, tapi dari level 0 hari pertama sampai kurang lebih 5 hari ya. Level 110 itu kan 5 harian ya, 5 hari 7 hari lah ya. Oke, lanjut teman-teman. Oke, setelah kita punya ini scabies, marigold ya. Lalu yang ketiga dan keempat apa Mas Jul? Kan Mas Jul bilang untuk kita punya 4 ya. Oke, yang ketiga dan keempat itu adalah si Tante Anyelir dan Foxglove. Nah, ini modal awal untuk tanah sampai 110 itu kita harus punya 4 guys. Ya, yang 4. Nah kok kalau misalnya nggak dapat Foxglove dan Tante Anyelir, nggak usah pusing-pusing guys, exchange ya, exchange ada nih si Tante Anyelir nih ya, Tante Anyelir nih si Foxglove, mana Foxglove nih si Foxglove ya. Lebih bagus itu kan ada seatnya ya, kalian simpan seatnya ya sampai untuk elemen tanah muncul ya teman-teman ya. Nah, lalu rekomendasinya untuk sampai 110 itu kan minimal kita harus punya 5 fairy lah ya. Untuk 5 fairy jadi persiapan untuk ke 110 ke 140 nya ya. Jadi minimal harus punya 5 fairy-nya ya guys ya. Nah, kan pakai SR bisa Mas Jul, nanti salah satunya ditaruh jangan guys ya. Kenapa jangan? SR itu oke kalau untuk dalam top liga ataupun summit ya. Tapi kalau kita Burning Soul, TR ya, TR itu SR kurang berpengaruh guys. Tetap kalah dengan yang SSR ya. Oke, di sini Mas Jul bedakan SSR biasa dan SSR plus ya. Loh, kok beda Mas Jul? Oke, untuk scabies ya itu adalah SSR biasa ya, SSR biasa, dan statusnya itu lebih tinggi si marigold itu SSR plus ya, gitu ya, bisa dibedakan ya. Jadi untuk marigold lalu siapa ini Tante Anyelir, Foxglove itu adalah fairy SSR plus ya teman-teman ya, bisa dibedakan. Jadi agar mudah ya. Lah yang termasuk SSR biasa apa aja Mas Jul? Yang pertama adalah ini ya, scabies. Yang kedua rose. Yang ketiga kendok. Dan yang keempat adalah camel. Ya. Jadi 4 ini dia adalah fairy SSR. Ya. Loh, kok kenapa Mas Jul bedakan fairy SSR dan SSR plus ya? Ini nanti akan ada penjelasannya guys ya. Jadi simak terus makanya simak video Mas Jul hingga selesai ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Setelah kita mendapatkan 4 FF ini ya, 4 FF ini jangkanya adalah level 0 sampai 110 ya teman-teman ya. Level 0 sampai 110. Jadi Mas Jul nggak bilang hari pertama, enggak.
tapi level 0 sampai 110 ya, level 0 sampai 110. Oke, di sini saat kita mau up ya, mau up fairy itu kita fairy mana dulu sih yang kita utamakan? Oke ya, yang pertama itu yang mau kita Mas Jul sarankan itu adalah si Marigold ya. Marigold ini usahakan dari level 0 sampai 110 itu mencapai level 320 guys ya, mencapai level 320 gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk yang diutamakan itu adalah Marigold. Kenapa Marigold kok harus sampai 320 Mas Jul? Oke, Marigold ini memberikan defense, critical, dan touch. Nah, status ini adalah status dasar yang dibutuhkan oleh kita user tanah. Ada defense, ada touch, ada critical. 3 itu ya guys ya. Nah, lalu nanti untuk asisnya gimana Mas Jul? Nah, asisnya itu adalah saling berkesinambungan dengan status dari fairy yang kita masukkan untuk main ya. Jadi fairy main 4 ini ya. Nah, untuk asis itu akan mengikuti dari status-status yang diutamakan. Misal nih ya, misal ini kan si Marigold itu kan defense, critical, dan touch ya teman-teman ya. Defense, critical, dan touch. Nih Mas Jul tunjukkan defense, critical, dan touch ya. Nah, Marigold mana Marigold? Oh ini. Kok baby ya? maaf. Oke, ini ya. Oke, ini status atribut khususnya dia adalah defense, critical, dan touch ya teman-teman. Alhamdulillah. Nah, jadi untuk nanti asisnya kita harus untuk melengkapi ini guys ya. Jadi nanti Mas Jul akan bahas ya, jadi pelan-pelan. Untuk melengkapi asis itu bukan atribut khusus ya teman-teman ya. Atribut khususnya itu hanya untuk pelengkapnya. Tapi yang kita lihat adalah ini guys, atribut dasarnya. Nah, itu untuk si asis ya, untuk asis. Jadi diutamakan adalah atribut dasarnya guys ya, HP, serangan, defense ya. Nah, atribut khusus untuk di asis itu hanya untuk pelengkap ya teman-teman ya. Kadang teman-teman itu terlalu melihat untuk atribut khususnya, akhirnya atribut dasarnya itu terbengkalai guys. Nah, jadi masuk asisnya itu hanya melihat dari atribut khusus. Padahal untuk asis itu menurutnya Mas Jul itu kita yang diutamakan adalah atribut dasarnya ya untuk asis ya. Atribut khusus ini untuk masuk dalam fairy utamanya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, gitu ya sahabatku ya. Tapi kalau misalnya ada pendapatnya dari teman-teman ada yang berbeda juga nggak apa-apa gitu ya. Oke, lalu lanjut ya guys ya. Jadi setelah Marigold yang kita fokuskan apa lagi? Yang kita fokuskan lagi itu adalah ini ya guys ya. Kalau sudah ada gacanya ya, itu eri tanah ya. Si eri tanah. Nah, berarti untuk sementara 0 sampai 110 kalau belum ada gacanya tanah gimana Mas Jul? Fokus aja ke Marigold ya. Lainnya ratakan. Syukur nanti kalau lainnya itu bisa ada yang 320 aja nggak apa-apa teman-teman. Gitu ya. Tapi kalau misalnya ada ini ya, ada kaca nih ya teman-teman ya. Itu kalian bisa tukar, itu nanti jadi mainnya adalah si ini. Ya. Jadi anyelir itu nanti ditaruh di asis aja nggak apa-apa ya. Karena apa? Anyelir itu hanya memberi efek debuff perlambatan ya, gitu. Jadi lebih OP untuk kita gunakan eri tanah aja. Nah, kalau sudah ada gacan, ini ya, udah ada gacan tanah, ambil 5 fairy dulu ya teman-teman ya. 5 fairy aja cukup. Nah, si eri tanah ini itu up sampai dengan 320 sama seperti Marigold, jadi yang diutamakan. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya nih Mas Jul, misal kalau eri tanahnya kita nggak dapat tapi adanya gacanya Bird of Paradise, oke, nggak apa-apa. Jadi memang Mas Jul menyarankan untuk teman-teman ya ingin build itu memang harus punya 6 fairy dulu ya sebetulnya ya. Tapi kalau 0 sampai 110 itu persiapannya hanya 5 fairy cukup. Ya, tapi kalau misalnya di gacan kok munculnya Bird of Paradise, ini nggak muncul ya si eri tanah ya, ya kita pasangkan gini aja teman-teman. Gitu ya.
Jadi mudah aja, tinggal kita otak-atik sesuai dengan kebutuhannya. Kenapa kok Bird of Paradise ya? Bird of Paradise itu memiliki HP, smash dan touch ya. Loh, kok bukan defense critical dan nah ini guys. Jadi si makanya kenapa Mas lebih menyarankan si Eri ya, si Eri itu dia itu ini ya, kita lihat kenapa Mas lebih menyarankan si Eri ya. Eri itu memiliki serangan plus dan kritikal ya teman-teman, makanya Mas lebih sarankan untuk masuk di tim utamanya, bukan asis gitu ya. Sedangkan kalau Bird of Paradise itu adalah HP, smash dan touch ya. Ini cocok untuk menjadikan asisnya atau misal si Foxglove ini serangan blok kritikal ya. Ini bagus untuk di atribut utamanya gitu ya. Ini dia juga istilahnya untuk bertahan juga bagus sih untuk ini ya. Dia mendapatkan shield ya 8% dari max HP. Tapi andai kata kalau kalian nggak suka menggunakan Foxglove ya, bisa ditukar. Kenapa? Karena kan si Eritana dan siapa ini Bird of Paradise itu sama-sama membuat stun ya teman-teman ya. Jadi membuat debuff lah ya. Bagus lah dua-duanya ini kalau untuk dipasangkan juga masuk ya. Ini meningkatkan critical rate ya, meningkatkan critical rate dan damage yang terhadap tanah ya, mengurangi defense 15% ya guys ya. Jadi oke aja sih ini ya. Mempunyai HP lebih atau terkena stun HP atau terkena stun meningkat 2,5%. Jadi ini untuk menambahkan efek debuff ya guys ya. Jadi combo bagus dengan si Bird of Paradise gitu ya. Jadi kalau misal saat kalian bikin server kok muncul selektor tanah, berarti ambilnya gini guys, ambilnya gini ya. Jadi ambil yang pertama itu adalah Eri tanah, lalu yang kedua adalah Bird of Paradise ya. Itu nggak perlu ambil si Tante Anyelir dan Foxglove. Kenapa kok nggak perlu ambil Tante Anyelir dan Foxglove maju? Karena Tante Anyelir dan Foxglove itu kita bisa ambil di exchange ya, gitu ya teman-teman ya. Oke sahabatku, sampai ini semoga paham ya. Jadi intinya yang kalian utamakan dari awal, dari 0 sampai 110 itu utamanya adalah Marigold ya. Up Marigold. Misalnya yang lainnya 240 nih, usahakan Marigold 320 ya. Setelah itu yang lainnya ratakan gitu ya teman-teman ya. Jadi utamakan Marigoldnya dulu. Lalu kalau misalnya nih ada gacha tanah ya, kalian Mas sarankan fokusnya ke ini dulu sih, ke Eri tanah aja ya. Eri tanah ini di combo ini juga bagus gitu ya. Jadi pasang ke Eri tanah dulu aja. Jadi fokus ke 5 fairy dulu karena kita kejar 0 sampai level 110 dulu ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Ini Mas Jul anggap udah paham ya sampai sini ya. Lalu untuk status asis ya guys ya. Status asis kalau untuk dari 0 sampai 100 itu kan biasanya kan gini ya. Api ya, api ini yang paling gampang ya, api. Lalu si Lotus ya, ini ya paling gampang. Ini SSR aja ya, SSR aja. Lalu Kendok ya guys ya. Lalu si Camel. Nah, 4 ini adalah tipe SSR, bukan SSR plus ya. Nah di sini Mas Jul tidak menyarankan kalian memakai semuanya begini guys, enggak, Mas Jul nggak sarankan ya. Itu. Jadi Mas Jul sarankannya gini guys. Nah yang pertama itu untuk contoh nih ya guys ya, untuk kalau untuk tanah itu Mas Jul sarankan itu adalah Lotus ya, Lotus ya. Lalu kita bisa pasang Kendok, lalu bisa pasang Camel. Nah ini di sini si Camel ini tuh bisa kita rubah ya guys ya, bisa kita rubah itu dengan Rose. Jadi tergantung tinggi yang mana, tinggi Rose atau tinggi Camel gitu ya.
Loh, kok masih ada 2 slot yang tertinggal Mas Jul? Oke, nggak mungkin kan dari 0 sampai level 0 dari itu langsung bisa membuka 10 slot, itu nggak mungkin ya guys ya. Jadi ada jedanya. Nah, dari jeda itu, ini ya, dari jeda itu Mas Jul menyarankan buat teman-teman nih ya, kan masih ada 2 slot kosong nih ya. 2 slot kosong ini kalian wajib isi SSR Plus ya. Loh, kok SSR Plus Mas Jul? Lah, apa yang dimaksud dengan SSR Plus? Oke, SSR Plus itu yang Mas Jul maksud itu ya. Itu seperti Marigold, Foxglove ya. Lalu Lavender, Pansy, Balon, Ixora, Ajisai, ya itu ada yang di penukaran ya teman-teman ya. Oke, kalau yang nggak di penukaran Mas Jul, yang di gacha selektor, yang di gacha selektor itu semua SSR Plus ya guys ya, SSR Plus ya. Jadi seperti misal Bird of Paradise, lalu siapa ini Eritana, itu SSR Plus ya. Lalu misal siapa ini Rose SP, Balon SP ya gitu ya. Nah, lalu Mas Jul menyarankan apa nih untuk 2 slot terakhir nih ya. Jadi kita persiapan untuk mid sampai late ya. Jadi ini memang untuk kita dari early sampai istilah late game ya. Untuk late gamenya itu tinggal tergantung kalian mainnya gimana, status apa yang kurang. Ini istilah bagannya untuk pondasinya ya teman-teman, untuk pondasi saat kita ingin melanjutkan. Itu pondasi awal sekali ini, pondasi yang awal. Kalau pondasinya sudah benar, udah bagus, kita tinggal hanya sedang melanjutkan aja gitu ya teman-teman ya. Oke, untuk yang 2 terakhir itu Mas Jul, kalau untuk tim tanah ya, Mas Jul bisa sarankan itu 2 tanah ya, 2 tanah. Jadi kalian main berapa? 1 2 3 4 5 6 7 ya. 7 tanah ya guys ya. 7 tanah itu salah satunya adalah siapa ini tadi? Foxglove ya, mana Foxglove? Foxglove udah anyelir, si Bird of Paradise. Jadi kalau kalian ada gacanya ya, misal kalian ada gacanya itu bisa deh kalian ambil Bird of Paradise ini ya. Kan kurang 1 lagi Mas Jul untuk tanah. Kalian bisa ambil ini guys untuk tanah. Kalau kurang 1 ya, kalian ambil si ini, mana yang Sekso ini. Si Tulip ya, yang bajunya waduh hai. Oke, si Tulip ini ya, ini kan gacan selektor pasti ada ya. Tapi kan ada tapinya nih ya. Tapinya kan kadang-kadang kan kita akan tertinggal bintangnya tuh. Nah, makanya Mas Jul sarankan kita buildnya 6 dulu. Nah, kita fokus 6 ke Fairy. Kita fokus up sampai pelangi ya. Jadi 6 dulu guys, 6 dulu nggak apa-apa. Kalau 6 untuk tanah Mas Jul sarankan ini aja sih. Nanti ini tinggal diganti aja jadi begini. Nah, gitu ya untuk 6 Fairy tanah. Jadi ini udah 120 ke atas. Kalian persiapkan 6 tanah ya. Jadi untuk 120 ke atas itu persiapkan 6 tanah. Dan ini ya teman-teman ya. Kita fokus aja 6 dulu ya. Mas Jul sampai saat ini pun masih 6 ya. 6 Fairy Holy ya. Jadi kita fokus sampai pelangi ya. Lalu untuk 3 asisnya, untuk ini kan masih 01 ya Mas Jul. Nah ini Mas Jul sarankan ya. Mas Jul sarankan kalau sudah begini, kalau sudah sudah mulai 100 berapa? 130 140 ya. 130 140. Itu kalian bisa tuker kendok ya, kendok atau rose itu terserah. Kalau si Lotus tetap ya guys ya, Lotus tetap dipakai ya. Lotus itu karena Fairy paling mudah upnya. Tinggal tinggi mana, rose atau kendok itu bisa ditukar. Kalian masukkan si lavender. Lavender ini wajib ya, untuk tanah itu lavender wajib. Kenapa kok lavender itu wajib sih Mas Jul? Oke, kita bedah sebentar ini. Lavender kenapa sih menjadi Fairy yang wajib untuk kita ambil dalam tanah ya? Untuk atribut dasarnya dia memiliki HP tinggi ya.
defense pun 私はあ tinggi. なたにしか使え Dan ません。 atribut khususnya adalah defense, critical, dan touch. Ini masuk sekali untuk sebagai tambahan status dari si tanah. Makanya Lavender ini sebagai fairy wajib untuk asisnya kalau kalian ingin bikin tanah ya guys ya. Dengan catatan kalian fokus 6 tanah dulu gitu ya. Nah, lalu yang terakhir apa ini Mas Jul? Oke, yang terakhir itu Mas Jul bisa sarankan itu ada 2 fairy guys. Ini sama-sama aja sih. Kalau nggak Ixora ya. Ini kalau nggak Ixora, kalian masukkan si Fancy. Tergantung kalian tinggi mana, bagus mana dan tinggi mana. Nah, jadi untuk tanah begitu ya teman-teman ya. Gitu untuk asisnya tanah. Kan Mas Jul juga pernah dulu kan pernah tanya Mas Jul untuk asis gimana, bebas atau nggak? Bebas sebetulnya, tapi ini Mas Jul terangkan istilahnya untuk rumusnya kalau Mas Jul bikin tim itu gini guys. Jadi ini istilahnya hanya ngumpulkan dari pengalamannya Mas Jul aja ya teman-teman ya. Jadi nggak mutlak betul enggak. Ini hanya Mas Jul merumuskan agar istilahnya lebih mudah dalam kita build tim. Bikin timnya, jadi kita sudah punya patokan ini gitu ya. Nah, kalau misalnya pensinya nggak punya, ganti Ixora guys. Jadi tergantung pensi dan Ixora sama-sama aja, tinggal kalian tinggi mana ya. Ini sama-sama SSR plus ya gitu. Tapi kalau untuk Lavender wajib untuk tim tanah ya, itu Mas Jul sarankan itu wajib. Oke, tidak terasa ya guys ya, udah lama ini guys, sudah panjang sekali durasinya. Ini Mas Jul mohon maaf ya durasinya ini panjang sekali, jadi ya mungkin untuk part satunya cukup sampai sekian dulu ya guys ya. Oke, jadi buat teman-teman jadi yang ingin menjadi user tanah atau membuat akun baru, ingin full untuk tanah, semoga konten ini bisa membantu ya. Jadi teman-teman juga Mas Jul berdoa agar misalnya lancar dalam bikin akunnya guys ya gitu. Nah, jangan lupa ya guys ya, untuk menonton jangan di skip. Jadi biar traffic dalam YouTube-nya Mas Jul itu juga bagus meningkat, kita jadi timbal balik ya gitu. Jadi teman-teman cukup tonton dari awal hingga akhir gitu ya. Kalau misal ada mau kritik, mau masukan, tinggal komentar saja guys gitu. Kita sharing dalam komentar ya. Oke, mungkin bila ada salah kata Mas Jul minta maaf. Jangan lupa dukung terus Mas Jul dengan cara like, komen, dan subscribe. Share video Mas Jul sebanyak-banyaknya. See you next time guys. Bye bye.